Gibran, teruslah berjuang. Semoga kelak jadi pemimpin terang. Bersama rakyat kecil kau berdiri untuk masa depan yang lebih tinggi. Flores Timur, kau rangkul dengan cinta. Setiap senyuman lalui duka. Bawa perubahan untuk negeri dengan hati besar dan murni. Engkau datang dengan tangan terbuka, membagikan asa di lorong gelap. Demi rakyat kecil kau bekerja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas Eep Saipullah ya guys ya, Bang Eep. Ini diam-diam Bang Eep punya rasa sakit hati ya, bagaimana sih? Aduh, mengenai presidental threshold ya guys ya, ataupun penghapusan pencalonan presiden ya. Nah, malah ini menyalahkan Mas Gibran guys ya, seakan ini wah nanti Mas Gibran enak nih kayak gitu lah. Enak gimana? Tinggal kalau mau ya tinggal Anda gabung ke partai, ikut partai, ya udah ikut mencalonkan. Kok kayak gitu aja repot. Lagi-lagi ya kalau nggak Pak Jokowi, ya keluarganya. Sekarang ada Mas Gibran, kena deh Mas Gibran. Ini menurut kamu gimana guys? Apa punya masalah pribadi ya? Aduh, kalau punya penyakit sakit hati itu susah guys. Tapi kalau Eep membahas tentang Mak Banteng PDI itu wah di atas guys, itu menyanjung-nyanjung itu. Kalau yang lainnya tuh di bawah-bawah ya, kalian tahu sendiri lah ya, mungkin ya pendukung dari Partai Merah. Ini guys. Bolo, iki lho Kang Eep muncul lagi bolo. Iki gawe analisis apa curhat yo? Ki gateke bolo ya. Gibran sekarang punya potensi jadi calon presiden. Dengan asumsi bahwa ia berkait dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang dipimpin oleh adik kandungnya, maka Gibran bisa melenggang dalam kontestasi pemilihan presiden 2029. Sejarah Gibran masuk dalam ranah politik dengan menjadi wali kota Solo dan kemudian terlebih-lebih menjadi kandidat wakil presiden dan terpilih adalah sejarah ketergesa-gesaan, sejarah ketidaksabaran, sejarah penyelewengan kekuasaan. Ia tidak sedang memerintah, dia sedang mencicil kampanye. Maka dengan demikian menurut saya sahih, absah kalau kita bicara tentang keputusan MK yang menghilangkan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden, sebetulnya memfasilitasi potensi konflik Prabowo Gibran yang sekarang masih terpendam. Ngene lho Kang Eep, saat keputusan hukum itu diambil, maka di situ pasti kan akan ada hukum berlaku. Pihak yang merasa pas dan untung, atau pihak merasa kurang pas, akhirnya rugi. Lah iki yang ngajukan sopo? Mbok ya coba dicerna lah, dicorna. Kemarin tatkala presiden thresholdnya 20%, siapa yang ngajukan? Siapa yang diuntungkan? Tatkala perubahan aturan usia cawapres, siapa yang mengajukan? Siapa yang diuntungkan? Nah sekarang dengan dihapusnya presiden threshold ini, siapa yang mengajukan?
siapa yang diuntungkan. Dan masing-masing dari sekian itu pasti juga ada yang merasa dirugikan. Tapi kenapa sampean hanya nyebut satu orang, Mas Gibran? Ini analisis ilmiah atau tendensius personal? Analisis sakit hati kayaknya. Coba dikata nih. Tatkala presiden thresholdnya 20%, mungkin Mas Gibran itu masih anak-anak. Tatkala keputusan untuk syarat wakil presiden usianya itu dirubah, yang ngajukan apa ya Mas Gibran, dan yang diuntungkan apa hanya Mas Gibran tok, tapi seluruh rakyat Indonesia, anak-anak muda diberi kesempatan yang sama. Maka kemarin kita lihat di pilkada banyak pemimpin-pemimpin yang tumbuh dari anak-anak muda yang mencalonkan diri menjadi bupati, menjadi gubernur, calon wakil bupati, calon wakil gubernur, wali kota, calon wakil wali kota. Kan kita lihat tidak hanya satu orang, Mas Gibran. Nah sekarang demikian pula sebaliknya. Dengan dirubahnya angka presiden threshold batasnya itu apa hanya seorang Mas Gibran? Hanya PSI? Enggak iso nangkep caramu itu. Ini kajian ilmiah atau ini tendensius personal? Analisis sakit hati itu. Apapun masalahnya, pokoknya keluarga Jokowi lah yang salah. Nah ini keputusan dari satu lembaga negara yang bernama MK. Masa sih analisis seorang dokter dan peneliti lulusan dari luar negeri, kampusnya besar, negara yang hebat, analisisnya gitu? Ini loh Kang EM. PSI itu kan sudah ada jauh sebelum diputuskannya presiden threshold ini. Iya kan? Dan Mas Kaisang itu jadi ketua umum PSI itu sebelum Pilpres 2024 kemarin. Lah sekarang keputusan MK itu kan baru kemarin. 2025 ini. Lah kalau sampean mengatakan itu terkait dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang karena ketua umum PSI, nanti ada di situ potensi Mas Gibran untuk maju. Terus keputusan MK kamu kaitkan dengan itu. Berarti sampean itu menempatkan MK ini bagaimana? Ini lembaga hukum yang keputusannya itu tetap dan mengikat. Piye loh? Terus analisis sampean itu berdasarkan data-data apa sehingga seakan-akan mendistorsi keputusan MK ini. Terus mengaitkan dengan Mas Gibran. Kalau Mas Gibran itu saya yakin qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'al dan itu kalau memang sudah haknya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi walaupun akan diotak-atik seperti apapun, demikian pula hanya jenengan. Sampean ini juga punya hak untuk maju. Carilah cara bagaimana. Tapi kalau itu memang belum hak sampean, walaupun teori sampai sundul langit, gak bakalan juga. Kemarin yang diributkan katanya MK ada hakimnya masih family. Sekarang sudah tidak, yang mimpin MK sudah tidak familinya, masih lagi dituduhkan ke Mas Gibran. Jane apa sih sing bulet nang kene iki apa?
Lah terus sampean arep ngubungkan ini nanti terkait dengan apa itu duet Prabowo Gibran ini ya. Sampean ngait-ngaitkan itu memang kan kayak circle sampean itu memang kan lagi upayanya ke situ. Nah, terus apa ini mungkin dikemas dengan apa keputusan MK ini terus coba ngutak-ngatik gimana duet Pak Prabowo karo Mas Gibran iku tau nek ngono ya malah lebih kebaca lagi to Kang EM. Lebih kebaca lagi no piye to. Sewayar ditebak ya wis ora kapok-kapok yo betah men. Mbok wis ngene wae. Ya sudahlah gini aja. Kan sekarang itu apa itu presiden resultnya kan sudah 0%. Sampean siap-siap baik Kang EF. Sampean menyiapkan diri maju ke gelanggang ikut nyalon pilpres. Puas-puas ke dalam berpolitiknya nanti. Piye Kang EF? Setuju toh? Kenapa nggak ada relung-relung di nurani ini dan juga kejernihan pemikiran, kesucian hati dan jiwa bahwa perjuangan untuk 0% presiden result itu adalah satu ikhtiar perjuangan yang panjang. Dari sini kan nanti banyak tokoh-tokoh yang punya kesempatan melalui 0%-nya presiden threshold. Sampean ya iso Kang EF daripada sampean mengatakan yang tidak terhadap Mas Gibran. Karena ini 0% sampean maju wae Kang EF. Nanti tak lihate, tak tontone, tak ingetane, tak gatekne. Sampai seberapa tingkat penerimaan seorang tokoh EF Saifullah Fatah oleh bangsa Indonesia ini, oleh rakyat Indonesia ini. Jadi kekritisannya itu nanti biar dibuktikan. Ayo buktikan Kang EF. Oke, mantap. Jelas banyak pengikutnya untuk Kang EF Saifullah ya guys ya. Itu sih para pemain bocil-bocil EF. Ya mau bagaimanapun ya guys ya. Kalau sakit itu masuk ke dalam hati ya, mengakar guys di sini. Dan penghapusan usia batas pencalonan sampai 0% guys ya. Menyalahkannya Mas Gibran. Sedangkan semua orang bisa. Lah terus kenapa yang dituju cuma Mas Gibran? Kalau bukan sakit hati, terus apa dong namanya?